Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Alfansuri Pulungan dengan NIM C1D1222015 dari Universitas Jambi. Di sini saya akan mengerjakan tugas Cyber Security Management dengan Pak dosen Bambang Purnomo, SE, MN. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan two-way authentication. Cara kerja two-way authentication adalah sebagai berikut. Tahap pertama, penggunaan diminta untuk memasukkan sesuatu yang mereka ketahui, biasanya berupa kata sandi atau PIN. Ini adalah tahap pertama. Tahap kedua, setelah mereka berhasil melewati tahap pertama, penggunaan kemudian diminta untuk memberikan bukti tambahan bahwa mereka adalah pemilik akun. Ini bisa berupa sesuatu yang mereka miliki secara fisik, seperti perangkat seluler, token khusus, atau kode yang dikirim melalui pesan teks atau email. Pengguna kemudian memasukkan informasi ini sebagai konfirmasi kedua identitas mereka. Contoh two-way authentication. Misalkan, Anda ingin memasukkan akun email Anda dengan two-way authentication, berikut adalah contoh bagaimana hal itu bisa bekerja. Tahap pertama, Anda memasukkan nama pengguna dan kata sandi Anda seperti biasa. Tahap kedua, setelah berhasil melewati tahap pertama, sistem mengirimkan kode verifikasi ke ponsel Anda melalui SMS. Anda memasukkan kode yang Anda terima melalui SMS ke dalam formulir yang disediakan. Jika kode yang dimasukkan benar, Anda diberikan akses ke akun email Anda. Secure password. Ada beberapa cara prinsip kerjanya, yaitu kekuatan kata sandi. Secure password harus memiliki kombinasi karakter yang kuat, termasuk huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Semakin panjang dan semakin kompleks, kombinasi karakternya semakin sulit bagi penyerang untuk menebak atau menjebolnya. Ketidakdugaan. Secure password harus unik dan tidak boleh mudah diduga, menghindari penggunaan informasi pribadi yang mudah diketahui seperti nama, tanggal lahir, atau kata-kata umum. Tidak digunakan ulang. Pengguna password yang sama untuk beberapa akun dapat meningkatkan risiko keamanan. Sebaliknya, setiap akun harus memiliki password yang berbeda. Pembaruan berkala. Secure password harus diubah secara berkala untuk mengurangi risiko akses yang tidak sah ke akun, terutama setelah terjadi pelanggaran data atau pengungkapan password. Contoh secure password itu adalah misalkan seseorang ingin membuat secure password akun email mereka. Berikut adalah contoh bagaimana akun password. Komunikasi karakter. Mereka membuat komunikasi karakter yang kuat dengan menggunakan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Misalnya, yang seperti ditera. Ketidakdugaan password tersebut tidak terkait dengan informasi pribadi yang mudah diketahui, seperti nama atau tanggal lahir pengguna. Tidak diragukan ulang. Password tersebut hanya digunakan untuk akun email mereka dan tidak digunakan untuk akun lainnya. Pembaruan berkala. Penggunaan berencana untuk mengubah password mereka setiap beberapa bulan untuk meningkatkan keamanan akun mereka. Yang selanjutnya itu adalah regular updates. Cara kerjanya yaitu pemantauan kerentanan. Pengembangan dan tim keamanan terus memantau perangkat lunak mereka untuk menemukan kerentanan keamanan baru atau masalah kinerja yang mungkin muncul. Pengembangan pembaruan setelah kerentanan atau masalah teridentifikasi, pengembang bekerja untuk mengembangkan pembaruan atau perbaikan untuk memperbaiki masalah tersebut. Ini dapat melibatkan penambahan fitur baru, perbaikan bug, atau peningkatan keamanan. Pengujian. Sebelum pembaruan dirilis kepada pengguna, mereka akan menjalani serangkaian pengujian untuk memastikan bahwa pembaruan tersebut tidak memperkenalkan masalah baru atau mempengaruhi kinerja sistem secara negatif. Pengirim pembaruan setelah pengujian selesai dan pembaruan dianggap stabil, pembaruan tersebut akan dirilis kepada pengguna melalui pembaruan otomatis atau pembunuhan manual. Contohnya itu yaitu adalah sistem informasi, misalnya Microsoft Windows atau macOS secara rutin merilis pembaruan keamanan, perbaikan bug, dan fitur baru untuk meningkatkan kinerja dan keamanan sistem operasi. Kedua, aplikasi perangkat lunak, contoh lainnya adalah seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox yang secara teratur merilis pembaruan untuk memperbaiki kerentanan keamanan, meningkatkan stabilitas, dan memperkenalkan fitur-fitur baru kepada kepenggunaan. Perangkat keras seperti router atau perangkat Internet of Things atau IoT juga memerlukan pembaruan perangkat lunak yang untuk meningkatkan keamanan dan kinerja perangkat tersebut. Yang selanjutnya yaitu antivirus. Berikut adalah langkah-langkah umum cara kinerja antivirus, pembinaan file,
Pemindahan file. Antivirus melakukan pemindahan kepada file yang ada di sistem komputer untuk mencari tanda-tanda program berbahaya. Yang kedua, pemantauan aktivitas sistem. Antivirus juga memantau aktivitas sistem secara real time, termasuk proses yang berjalan, file yang terbuka, dan penggunaan memori. Yang ketiga, analisis heuristik. Beberapa antivirus menggunakan teknik analisis heuristik untuk mendeteksi malware baru yang belum terdeteksi sebelumnya. Pemutahiran berkala. Database tanda tangan dan teknik deteksi antivirus terus diperbarui secara berkala untuk mengenali ancaman baru dan varian malware yang muncul. Contohnya itu adalah pemindaian berkala. MKAV secara berkala melakukan pemindaian pada file-file yang ada di sistem komputer untuk mencari tanda-tanda malware yang dikenal. Pemantauan real-time, antivirus secara konstan memantau aktivitas sistem, termasuk proses yang berjalan dan penggunaan memori. Ketiga, analisis heuristik. MKAV juga menggunakan teknik analisis heuristik untuk mengidentifikasi ancaman yang belum terdeteksi sebelumnya. Pemutakhiran definisi virus. MKAV secara teratur memperoleh database tanda tangan virusnya dengan definisi baru untuk mengenali ancaman baru yang muncul. Yang selanjutnya itu adalah firewall. Pada umumnya, cara kerjanya itu yang pertama pemantauan lalu lintas. Firewall secara terus-menerus memantau lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan komputer, baik melalui koneksi internet, jaringan lokal atau LAN, atau sumber daya data lainnya. Yang kedua, penggunaan aturan dan kebijakan. Firewall menggunakan aturan dan kebijakan keamanan yang telah ditentukan untuk menentukan apakah suatu paket data diizinkan atau diblokir. Yang ketiga, pemeriksaan paket. Firewall memeriksa setiap paket data yang melewati jaringan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Keempat, login dan pelaporan. Firewall sering ditangkapin dengan kemampuan logging dan pelaporan yang memungkinkan administrator jaringan yang melacak aktivitas lalu lintas, menganalisis ancaman potensial, dan membuat keputusan kebijakan keamanan yang lebih baik. Contohnya itu pengaturan aturan. Administrator jaringan mengatur aturan firewall untuk mengizinkan lalu lintas HTTP dan HTTPS ke server web internal, tetapi memblokir lalu lintas yang mencurigakan atau berbahaya. Pemantauan lalu lintas. Firewall terus-menerus memantau lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan perusahaan, bisa setiap pakai data untuk memastikan keamanannya. Deteksi ancaman. Jika firewall mendeteksi yang mencurigakan seperti percobaan akses yang tidak sah atau serangan malware, itu akan mengambilkan tindakan sesuai yang seperti memberikan alamat IP yang mencurigakan atau memberikan peringatan kepada administrator. Selanjutnya, no phishing. Cara kerjanya itu pengenalan tanda-tanda phishing itu mengerjakan penggunaan untuk mengenali tanda-tanda umum dan serangan phishing ini, termasuk email yang tidak diharapkan dari sumber yang tidak dikenal, tautan yang mencurigakan atau diharapkan di email, dan permintaan informasi pribadi yang sensitif melalui email atau situs web. Contohnya itu seseorang pengguna menerima email yang mengklaim berasal dari bank mereka yang meminta mereka untuk memperoleh informasi mereka dengan mengklik tautan yang disediakan dalam email. Meskipun email tersebut terlihat otentik, pengguna menyadari bahwa mereka tidak pernah menerima permintaan semacam itu sebelumnya dan memutuskan untuk tidak mengklik tautan tersebut. Selanjutnya, encryption. Cara kerjanya itu pengubahan data asli atau teks terbuka diubah menjadi format terekskripsi menggunakan algoritma enkripsi tertentu. Penggunaan kunci ekskripsi memerlukan penggunaan kunci ekskripsi. Transmisi atau penyimpanan data terekskripsi dapat transmisikan melalui jaringan atau disimpan secara aman tanpa risiko informasi rahasia terungkap kepada pihak yang tidak berwenang. Deskripsi. Proses deskripsi melibatkan penggunaan kunci deskripsi yang sesuai untuk mengalihkan data terekskripsi menjadi bentuk aslinya atau teks terbuka. Contohnya itu, misalkan Alice ingin mengirim pesan rahasia kepada Bobby menggunakan enkripsi. Berikut adalah contoh kerjanya. Pengubah pesan. Alice mengubah pesan teks terbuka menjadi teks terenkripsi menggunakan algoritma ekspresi tertentu, misalnya AES atau Advanced Encryption Standard atau AES, Reverse Shamir Agreement. Penggunaan kunci enkripsi. Alice menggunakan kunci ekspresi yang telah disepakati sebelumnya dengan Bobby dan mengekspresikan pesannya. Kunci ekspresi ini hanya diketahui oleh Alice dan Bobby. Dan yang terakhir yaitu Secure Design. Design over HTTPS atau DOH mengekspresikan lalu lintas DNS menggunakan protokol HTTPS. Biasanya digunakan untuk mengamankan komunikasi web ini menyembunyikan permintaan DNS dari penyedia layanan internet, ISP, atau pihak lain yang mungkin mencoba memantau atau memanipulasi lalu lintas DNS. Yang kedua, DNS over atau GOT juga
mengekskripsikan lalu lintas DNS, tetapi menggunakan Transport Layer Security atau TLS untuk melindungi komunikasi. Yang ketiga, DNSSEC menambahkan tanda tangan digital ke dalam rengkaman DNS untuk memverifikasi keaslian dan integritas data DNS. Contohnya itu, pengguna mengkonfigurasi perangkat atau peremban web mereka untuk menggunakan layanan DNS over HTTPS seperti Config DNS. Saat perangkat tersebut membuat permintaan DNS, permintaan tersebut dikirimkan ke server Cloudflare DNS melalui koneksi HTTPS. Server Cloudflare DNS kemudian menjawab permintaan tersebut dengan menyampaikan informasi DNS yang diminta melalui koneksi HTTPS yang terenkripsi. Karena koneksi antara perangkat pengguna, data dan server DNS Cloudflare dienkripsi, ini melindungi lalu lintas DNS dan interupsi atau manipulasi oleh pihak yang tidak sah. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.